Ya Allah Bapa yang memiliki hidup kami dan gereja ini, biarlah Engkau menjamah seluruh keberadaan hidup kami, bahkan ruangan tempat ibadah ini. Hadirlah, nyatakan kemuliaan hadirat-Mu, berkati setiap kami, bukakan mata kami untuk melihat akan kebenaran dan kemuliaan-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar, hidup semakin menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul Sehat dan Kuat di dalam Kristus. Sehat dan kuat di dalam Kristus. Nah, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini menuntun kita untuk menjadi pribadi, menjadi orang percaya, menjadi jemaat yang sehat dan kuat. Sehat itu berarti hubungan antara dia dengan Tuhan itu hubungan yang baik, intim, yang akrab. Hubungan dengan sesama, walaupun ada perbedaan di sana sini, tetap hubungan yang baik, yang sehat. Ya, jadi artinya rohani kita segar, selalu fresh di dalam hidup ini. Kemudian kuat berarti apa? Kita menjadi orang yang tidak goyah ketika ada berbagai masalah datang ke dalam hidup kita. Kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika badai datang di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kita berjemaat di tempat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir zaman ini pengaruh dari konsep-konsep dunia, filsafat dunia, pandangan dunia, pandangan hidup, seringkali itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini kuat mempengaruhi dan bahkan kita bisa jatuh di dalamnya. Tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tetapi apa yang kebanyakan orang, bahkan yang tidak percaya kepada Kristus, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, itu yang kita terima dan kita hidup di dalamnya. Kita dipengaruhi oleh teknologi, gadget, dan banyak godaan-godaan di dalam dunia ini yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi goyah. Persoalan-persoalan yang kompleks yang datang di dalam kehidupan kita itu pun bisa melemahkan, bahkan menjatuhkan kita. Kita mundur jauh dari Tuhan. Keadaan-keadaan ini kalau tidak diantisipasi, kalau tidak diatasi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang terpuruk, tidak efektif, bahkan kerohaniannya menjadi mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
menjadi orang-orang yang setia beribadah, setia melayani, sebagai wujud kita sehat dan kuat di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap di dalam hidup ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah sampaikan. Saya bacakan yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus berbicara kepada orang banyak. Perkataan di sini, hendaklah orang memandang kami, itu artinya hendaklah jemaat yang ada di Korintus memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan Allah pekerjaan yang mulia kepada mereka. Ini yang pertama. Kalau dikatakan memandang, ini bermakna juga bahwa Paulus ingin jemaat melihat, menilai dengan kacamata yang benar, yaitu firman Tuhan. Menilai siapa? Melihat siapa? Memandang siapa? Memandang Paulus, memandang Apolos, memandang hamba-hamba Kristus, memandang pelayan-pelayan yang memberitakan rahasia kerajaan Allah, yaitu Injil keselamatan yang membawa orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Ada jaminan hidup yang kekal. Nah, yang kedua, kata memandang ini mengandung makna menghargai dengan tulus hamba-hamba Kristus, apapun kekurangan, kelemahan, keterbatasan mereka. Saudaraku, hamba-hamba Kristus, Paulus dan Silas, mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan keluarganya, mungkin juga sahabat-sahabat teman-temannya, ditinggalkannya demi Kristus, demi pekerjaan Allah, demi menyebarkan Injil ke seluruh dunia, supaya orang-orang ini yang tidak mengenal Kristus beroleh hidup yang kekal. Mereka melakukan tugas yang mulia. Biasanya jemaat itu adalah datang, duduk, beribadah, mendengarkan firman. Mereka tidak ditugaskan Tuhan untuk itu. Walaupun kita haruslah menjadi saksi Kristus di dalam hidup ini. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan Allah lewat Rasul Paulus ingin berkata, hai jemaat yang ada di Korintus, belajarlah mempercayai, belajarlah menghormati, belajarlah untuk menghargai para hamba-hamba Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan itu adalah orang yang kupilih dan kuberikan tugas yang mulia. Jadi jemaat Tuhan, kalau Paulus, Apolos adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, maka selayaknya jemaat di Korintus harus memandang mereka sebagai orang-orang pilihan yang dipercayakan Tuhan rahasia Allah. Jemaat harus belajar menghargai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah meninggalkan apa yang ada padanya hanya untuk pekerjaan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba Kristus yang benar, mereka bukan melayani dirinya, tetapi melayani Kristus. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus di kitab Galatia pasal pertama ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus, Paulus dan Apolos, melayani dan untuk hanya menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Kristus.
Jangan salah jemaat, saya selalu menyampaikan kita sebagai orang percaya umat Tuhan harus saling menghargai, saling menghormati. Amin. Belajar menerima satu dengan yang lain, mengasihi di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita. Tetapi perkara melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu seharusnya kita pun melakukan itu. Tetapi karena ini adalah khusus hamba Kristus, maka seorang hamba, kalau dia benar hamba Kristus, tujuannya bukan lagi dirinya. Tujuannya adalah menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Kristus, melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan tujuan hanya kemuliaan bagi Kristus. Amin. Nah, jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Hai jemaat yang ada di Korintus, hendaklah kamu memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus." Hamba Kristus itu adalah orang yang mulia, yang dipercayakan Tuhan rahasia Allah kepada mereka. Tidak semua orang menjadi hamba Kristus. Amin. Hamba terhormat, tetapi juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan. Amin. Nah, jadi inilah yang disampaikan Paulus, dan itu juga berlaku bagi kita sekarang. Jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia harus belajar untuk menghargai, untuk menghormati, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu harus dihargai. Karena Tuhan yang menyuruh, memerintahkan mereka untuk melakukannya, bukan manusia. Amin. Nah, nasihat Paulus yang kedua, jadi jemaat Tuhan, supaya jelas di dalam perikop ini, di dalam nas yang sudah saya bacakan tadi, jadi ada dua nasihat yang diberikan Paulus. Nasihat kepada jemaat dan nasihat nantinya kepada hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan. Inilah keseimbangannya. Artinya jemaat hamba Kristus harus ada dan bersinergi untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun gereja yang sehat dan kuat. Amin. Nah, yang kedua, nasihat Paulus untuk jemaat selain memandang mereka sebagai hamba Kristus, yang kedua, perhatikan dengan baik. Paulus menasihatkan dan memperingatkan jemaat di Korintus supaya jangan menghakimi sebelum waktunya. Sebab itu adalah haknya Tuhan. Ayat kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ya, ini penggalan atau ayat 5a. Jadi dari sini saya ingin menyampaikan dulu, apa itu menghakimi? Menghakimi itu berarti mengadili. Kita memposisikan diri dan kita berlaku sebagai hakim terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap orang lain. Tahu maksudnya? Di dalam praktek hidup sehari-hari, menghakimi berarti apa? Mengambil kesimpulan dan bahkan cenderung menuduh, dalam pengertian tadi mengadili, kalau seseorang melakukan ini dan itu, atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas, tetapi tanpa dasar, tanpa fakta, tidak ada bukti yang valid, tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, praktek hidup sehari-hari, Maria Magina, coba lihat, sering nggak kita cuma melihat orang masuk, misalnya pergilah ke suatu tempat, apalagi pergi ke kafe, berarti gimana saya lihat pola mengalulu yang buru di kafe-kafe akan buru-buru nabahin tu si mana, berarti apa? Ngasih kan. Seringkali kita belum tahu fakta, tidak ada bukti, hanya melihat saja tetapi tidak tahu peristiwa sebenarnya. Kita sudah menuduh orang, mengadili orang kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Amin. Amin ya. Dan itu juga dirasakan Paulus
Makanya dia berkata kepada pengejek-pengejek, lawan-lawannya, kami murni di dalam melayani Tuhan. Bukan dengan mulut yang manis, tetapi dengan kebenaran kami sampaikan itu. Bukan untuk menipu atau mempengaruhi, menjerat jemaat supaya memberkati mereka. Tidak. Paulus murni di dalam melayani Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Amin. Amin ya. Seringkali kita berkata, orang menggosip, patang nih. Tapi kita menggosip juga di tempat lain yang orang lain tidak tahu. Jangan memfitnah, tapi kita juga melakukan fitnah kepada orang-orang tertentu. Amin. Ini yang dikatakan, kamu tidak bebas dari hukuman. Kalau penghakiman pembalasan itu adalah haknya Tuhan, terus bagaimana seharusnya kita bersikap? Iya, jangan menghakimi. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, padahal tidak tahu dan tidak ada fakta, tidak ada bukti. Dan dasarnya bukan firman Tuhan, dasarnya hanya pikiran, perasaan, suka tidak suka, hal-hal yang mungkin didasarkan oleh iri, dengki, benci. Seperti orang Farisi ahli Taurat, mereka membunuh Yesus karena mereka iri hati, dengki terhadap Yesus. Amin. Jadi ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan menghakimi. Amin. Artinya kita juga di tempat ini yang menghina, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Amin. Terus apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita doakan orang itu, kita bebas dari penghakiman atau menghakimi orang lain. Saya lihat Paulus ini luar biasa. Dia tidak memikirkan dirinya, walaupun dia sudah dihakimi, dikatakan hal-hal yang tidak baik terhadap dirinya. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Perhatikan, dia menasihati jemaat, tetapi dia juga menasihati para hamba-hamba Kristus. Yang kedua, nasihat Paulus untuk hamba Kristus atau pelayan-pelayan Tuhan. Saya bacakan kembali ayat 2, perhatikan dengan baik. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang kedua, Paulus menasihatkan kepada para hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita sebagai hamba, sebagai pelayan, ada tuntutan Allah kepada kita untuk menjadi orang yang bisa dipercayai, orang yang memiliki integritas, jujur, setia, bertanggung jawab di dalam melakukan tugas-tugasnya sampai tuntas di dalam kebenaran, hanya untuk memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi ini nasihat juga peringatan kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Kristus. Kalau kita mau dipanggil, enak dipanggil sebagai hamba Kristus, berarti apa? Hidup kita harus berpadanan dengan panggilan kita. Saya ingin membawa kita untuk melihat, ya, kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Kristus haruslah orang yang dapat dipercayai. Dapat dipercaya. Nah, apa itu dapat dipercaya? Artinya, mereka harus memiliki integritas, menjadi teladan bagi jemaat di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Bertanggung jawab, jujur, dan setia
konsisten melakukan tugas tanggung jawab, apapun masalah, apapun keadaan, apapun resiko yang akan dihadapi karena pemberitaan firman, karena melayani Raja di atas segala raja. Itu namanya dapat dipercayai. Amin. Ini menjadi tantangan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi setiap kita. Saya, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun, di gereja manapun, ini tantangannya. Tuntutan Allah kepada para hamba Tuhan dapat dipercayai. Singkatnya, tetap melakukan tugas sampai tuntas, apapun halangan, rintangan, resiko yang datang ke dalam hidup kita. Harus berani membayar harga. Tuhan ingin pelayan-pelayan, pengurus gereja kita sebagai hamba-hamba Kristus memiliki integritas, dapat dipercaya. Paulus mengingatkan, kalau kamu bangga menjadi hamba Kristus, kalau kamu bangga statusmu pelayan-pelayan Tuhan, tunjukkan kebanggaan itu dengan cara apa? Jadilah teladan. Hiduplah sesuai dengan panggilan, berpadananlah dengan panggilan itu. Amin. Coba bayangkan panggilan sebentar. Molong berkobau, udok kematuamu, urang nabuk. Amin. Tapi saya mau gimana? Minggu depan juga, apa doko ni mesi yang mau tagaw, doko nang mau doho. Amin. Amin. Urang margosin. Tapi saya di gede-gede di mana di gede itu, tolong margosi bagusi. Mulan macam saya datang malam, tu jauh, tu pastori. Gimana jemaat mau sehat? Gimana gereja mau dibangun? Bisa nggak? Nggak bisa. Gereja nggak akan maju, nggak akan bertumbuh. Ini bukan masalah kekurangan, kelemahan seseorang, tidak. Ini tentang karakter. Saya bacakan 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia yang menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima ujian dari Allah. Perhatikan dengan baik, ya. Yang kedua, nasihat Paulus kepada hamba-hamba Kristus, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dia menasihatkan, memperingati apa yang harus dimiliki, sikap hati apa yang harus ada di dalam diri hamba Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Sadar dan percaya penghakiman Tuhan. Tahu maksudnya? Walaupun saya adalah hamba Kristus, saya juga akan diadili, dihakimi Allah, bukan manusia. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan, mungkin jemaat tidak tahu, Tuhan akan menghajar saya. Tuhan akan menyesal saya. Mungkin jemaat nggak tahu. Tikilawa tu medan menantu dia. Mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak tahu jemaat, tapi hal-hal itu tidak menyenangkan hati Allah, bahkan membuat Allah terluka. Ya dihajarnya saya. Amin. Tahu maksudnya? Tuhan itu hakim yang adil, yang percaya. Baik itu jemaat biasa, hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya ada di dalam penghakiman Tuhan. Nah, saya bacakan Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Kalau umatnya berarti apa? Termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga jemaat biasa. Semuanya akan dihakimi oleh Allah. Kalau Tuhan menghakimi semua umatnya, jangan kita mengambil posisi menghakimi satu dengan yang lain. Mengerti ya? Menghakimi itu jahat teman-teman. Karena apa? Banyak kebohongan di situ. Seperti saya bilang, 99% fitnah, 1% yang benar itu. Amin.
Seringkali demikian. Oleh sebab itu, ya seperti yang saya katakan, sikap hati yang benar, sadar kita semua akan dihakimi. Kalau sadar kita akan dihakimi, ya carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mencaci kamu. Kalau pipimu ditampar, berikan pipi yang satunya. Tahu maksudnya? Jangan pernah melakukan pembalasan. Itu haknya Tuhan. Saya walaupun disakiti, dijelek-jelekkan, difitnah, saya bawa itu di dalam doa. Saya berdoa dengan istri. Tapi kebenaran yang harus saya sampaikan. Jadi kalau saya gembala, ya saya harus menyampaikan kebenaran. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Saya harus sampaikan kebenaran. Jadi kalau saya menegur misalnya, supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama, yang merusak keutuhan, kesehatan kita sebagai jemaat Tuhan, ya saya harus sampaikan. Artinya apa? Itu bukan karena saya benci atau ingin menjatuhkan, tidak. Itulah wujud kasih. Supaya kita sama-sama di hadapan Allah berkenan, di hadapan Allah kita dianggap benar. Yang ketiga, Allah memberikan pujian. Kalau kita sudah benar, dipandang, diadili benar, dilihat Tuhan benar hidup kita, diberikanlah pujian, diberikanlah penghargaan, diberikanlah penghormatan oleh Tuhan. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita benar, diuji pun, dihakimi pun tetap benar. Kalau kita diadili, kalau nggak ada yang kita lakukan yang salah, ya kita tetap bebas dari hukuman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Paulus pun tidak takut dihakimi. Karena apa? Dia tahu Allah menghakimi dengan benar. Dia tahu dia melayani, bekerja, membangun kerajaan Allah, memberitakan Injil, membawa orang-orang kepada Kristus. Sehingga apa? Tidak ada ketakutan untuk dinilai dihakimi oleh orang lain. Amin. Kalau kita membangun integritas dalam hidup kita, kita tidak akan takut. Jemaat Tuhan, itu bukan dibuat-buat, itu datang dengan sendirinya, bekerja dengan sendirinya. Karena apa? Roh Kudus bekerja, itu menjadi bagian hidup kita, menjadi iman di dalam diri kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, mari ya kita membangun integritas itu. Caranya apa? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pegang firman Tuhan, walaupun kadang itu tidak enak. Bahkan seperti yang dikatakan Mazmur 15, walaupun rugi, tetaplah pegang firman Tuhan, tetaplah pegang yang benar, hiduplah benar di dalamnya. Bangun integritas itu, bangun kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Bersandarlah, fokuslah kepada Kristus dalam hidup ini. Amin. Dan selalu terbuka untuk dikoreksi Allah lewat firman-Nya. Demikian firman Tuhan, kita tunduk kepala. Ya Allah Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini bekerja di dalam hati kami, sehingga kami tumbuh menjadi orang-orang semakin cinta Engkau, semakin rindu akan hadirat-Mu, dan kami hidup benar takut akan Allah, semakin menyukakan hati-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.